Dan di sini saya akan menjelaskan gimana cara merapi sistem hidrolik. Jadi bantu teman saya bersama kami ada detektif, sebagai engineer, tapi sebagai teknisi. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan praktek, alangkah baiknya kita akan melakukan 4 cara tersebut sistem hidrolik untuk alat berat. Yang pertama adalah prinsip kerja sistem hidrolik. Kita harus mengetahui gimana cara kerja prinsip sistem hidrolik tersebut. Yang kedua, nama komponen atau fungsinya. Sebelum melakukan pekerjaan, kita harus mengetahui komponen sistem hidrolik tersebut. Yang ketiga, menggambar atau merangkai. Sebelum melakukan pekerjaan, kita akan membuat gambar komponen terlebih dahulu. Yang keempat, perawatan. Sesudah menggunakan alat, kita melakukan perawatan seperti membersihkan atau melakukan pengecekan alat. Ini dari sumber tenaga ke sistem kontrol ke sistem kerja. Baik, perkenalkan nama saya Selain Terputar. Di sini saya sebagai safety officer. Di sini sebelum memulai pekerjaannya, saya telah membuat job safety analysis atau disebut JSA. Urutan langkah kerjanya, persiapan alat dan bahan, potensi bahaya, lantai licin, peralatan berat jatuh, kabel listrik terkelupas. Tindakan atau rekomendasi pencegahan yang diperlukan, pastikan area kerja bersih dengan kering. Dan yang kedua, gunakan APD. Dan yang ketiga, periksa kondisi kabel dan stop kontak. Urutan langkah kerja yang kedua, pemasangan selang hidrolik, potensi bahaya, tekanan sisa dalam selang, pemasangan tidak rapat dan tersandung selang. Tindakan atau rekomendasinya, yang pertama, pastikan tekanan 0 sebelum melepas atau memasang. Dan yang kedua, kencangkan fitting dengan benar. Yang ketiga, rapikan jalur selang di antara jika ada. Dan urutan langkah kerja yang ketiga, pengisian oli hidrolik, potensi bahaya, tumpahan oli, oil mengenai kulit atau mata. Dan tindakan rekomendasi pencegahan yang diperlukan yaitu yang pertama, gunakan corong atau wadah yang tertutup. Yang kedua, pakai sarung tangan dan kacamata pelindung bila diperlukan. Dan yang ketiga, bersihkan segera tumpahan oli tersebut. Dan urutan langkah kerja yang keempat, penguapan sistem hidrolik dan potensi bahaya, tekanan tinggi pada sistem komponen besar atau pecah kebisingan. Tindakan atau rekomendasinya, yang pertama, pastikan semua sambungan kencang. Dan yang kedua, udah tekan penahan. Dan yang ketiga, berdiri di posisi aman jauh dari sambungan selang. Dan urutan langkah yang selanjutnya, pemanfaatan dan pencegatan hasil uji. Potensi bahayanya, kurang fokus karena kebisingan atau panas. Tindakan atau rekomendasinya, fokus dan lakukan komunikasi agar tim gunakan pelindung telinga jika diperlukan. Urutan yang selanjutnya, pembersihan area kerja, potensi bahaya, oli tumpah dan lem penatang tertinggal. Dan tindakan rekomendasinya, lap dan bersihkan seluruh area. Yang kedua, simpan alat ke tempat semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Wijaya sebagai teknis akan menjelaskan fungsi-fungsi komponen yang ada di sini. Yang pertama adalah distributor hidrolik. Distributor hidrolik adalah komponen penting dalam sistem hidrolik yang berfungsi untuk mengendalikan aliran tekanan dan arah fluida hidrolik. Yang kedua, selang hidrolik. Selang hidrolik adalah komponen penting dalam sistem hidrolik dan fungsinya untuk mengalir fluida bertekanan tinggi. Yang ketiga, tuas pompa atau kendali. Berfungsi antara muka operator untuk mengatur arah aliran fluida hidrolik dari pompa akuator. Yang terakhir, fungsi double acting cylinder. Ini berfungsi Yang terakhir adalah fungsi double acting cylinder. Fungsi
double acting cylinder adalah melakukan gerakan linear atau maju mundur dengan tenaga yang terkontrol dan dapat diandalkan di kedua arah, baik saat mendorong maupun menarik. Oke, selanjutnya untuk fungsi single acting cylinder adalah untuk melakukan gaya kerja hanya dalam satu arah atau mendorong atau menarik, karena silinder ini hanya memiliki satu prop untuk menyesuaikan fluida. Selanjutnya kita akan melakukan perakitan untuk silinder 1. Proses pemasangan selang hidrolik dari kontrol pump ke silinder yang double acting. Dan nih dan selanjutnya proses pemasangan yang dari pompa ke kontrol pump. Jika tidak perlu menggunakan kunci, tidak bisa. Menggunakan kunci 19. Dan selanjutnya proses pemasangan yang dari kontrol pumpnya menuju tangki menggunakan kunci 19. Proses penyetelan kontrol pump. Oke, karena dratnya kendor, di sini kita melakukan pemasangan solatif. Baiklah, selanjutnya kita pemasangan selang hidrolik ke palep. Karena selangnya bocor, terdapat kebocoran, maka kita akan mencoba mengakali dengan isolatif. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pencobaan silinder hidrolik single acting menggunakan tombol up. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan praktek, alangkah baiknya kita akan melakukan 4 cara tersebut sistem hidrolik untuk alat berat. Yang pertama adalah prinsip kerja sistem hidrolik. Kita harus mengetahui gimana cara kerja prinsip sistem hidrolik tersebut. Yang kedua, nama komponen atau fungsinya. Sebelum melakukan pekerjaan, kita harus mengetahui komponen sistem hidrolik tersebut. Yang ketiga, menggambar atau merangkai. Sebelum melakukan pekerjaan, kita akan membuat gambar komponen terlebih dahulu. Yang keempat, perawatan. Sesudah menggunakan alat, kita melakukan perawatan seperti membersihkan atau melakukan pengecekan alat.
Ini dari sumber tenaga ke sistem kontrol ke sistem kerja.